Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Elmizukewa, NIM C0D021022, kelas G Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Mengisi SPT PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 26. Langsung saja, SPT masa PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 26, jenis surat pemberitahuan masa PPH Pasal 21 dan 26 merupakan surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak. Pajak penghasilan Pasal 21 untuk orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sedangkan PPH Pasal 26 untuk orang pribadi subjek pajak luar negeri. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 21 dan 26 ini berbentuk formulir SPT PPH 1721. Jenis formulir 1721 ini terbagi menjadi dua, yakni 1721A1 untuk karyawan swasta dan 1721A2 untuk pegawai negeri. Jatuh tempo pembayaran PPH Pasal 21 dan 26 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas waktu lapor surat pemberitahuan masa PPH Pasal 21 dan 26 adalah pada tanggal 20. Pengertian PPH Pasal 21 dan 26. Definisi PPH Pasal 21 dan 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. A. Objek pajak PPH Pasal 21 dan 26. Sesuai dengan definisi di atas, maka yang menjadi objek pajak PPH Pasal 21 dan 26 adalah 1. Gaji, 2. Honorarium, 3. Upah, 4. Tunjangan, 5. Pembayaran lain dengan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain. Kemudian perbedaan PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 26 adalah terletak pada subjek yang dipotong, yakni jika PPH Pasal 21 diperuntukkan bagi WP pribadi dalam negeri, sedangkan PPH Pasal 26 dikenakan pada WP pribadi luar negeri, dalam kurung WNA atau warga negara asing. Selanjutnya B. Subjek yang dikenakan PPH 21 dan 26. Sama seperti penjelasan pada pengertian di atas, maka subjek PPH 21 dan 26 adalah wajib pajak pribadi karyawan atau pegawai manapun, dan PNS atau pegawai negeri sipil yang bekerja di perusahaan swasta atau instansi pemerintah maupun pekerja bebas atau pengusaha. Selanjutnya C. Subjek pemotong PPH Pasal 21 dan 26. Pihak pemotong atau yang memungut pajak penghasilan Pasal 21 dan 26 ini sesuai Undang-Undang PPH terkait jenis PPH 21 dan PPH Pasal 26 ini sama seperti yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya pelaporan SPT masa PPH Pasal 21 dan atau PPH Pasal 26. Sebelum aplikasi e-SPT diluncurkan, wajib pajak yang ingin melaporkan pajak penghasilan Pasal 21 dan 26 harus mengisi formulir SPT secara manual, kemudian dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Pengisian dan pelaporan SPT secara manual ini tentunya sangat merepotkan dan menyita waktu para wajib pajak. Oleh karena itu, di tahun 2008, pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi bernama e-SPT PPH 21 dan 26 yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam pembuatan SPT pajak penghasilan. Namun demikian, ternyata masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi e-SPT PPH 21 dan 26. Persyaratan untuk e-SPT PPH 21 dan 26, yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, induk SPT masa PPH 21 dan PPH Pasal 26 atau formulir 1721. Yang ketiga, daftar pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negara sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya atau formulir 1721.
Selanjutnya daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau tidak final dan atau pasal 26 atau formulir 17212. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final dalam kurung formulir 17213. Daftar surat setoran pajak atau SSP dan atau bukti pemindah bukuan atau PBK untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 atau formulir 17214. Selanjutnya daftar biaya formulir 17215, surat kuasa khusus dan fotokopi surat keterangan domisili khusus PPh pasal 26. Selanjutnya sistem mekanisme prosedur. Wajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong dan menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain melalui yang pertama, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat atau yang kedua saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi yang pertama laman Direktorat Jenderal Pajak, yang kedua laman penyalur SPT elektronik, yang ketiga saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu, yang keempat jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, yang terakhir saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya waktu penyelesaian 0 tahun. A. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kedua B. Kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile. Selanjutnya C. Dalam hal jumlah PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong pada masa pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong tetap berlaku. Biaya atau tarif tidak dipungut biaya. Produk pelayanan atau bukti penerimaan surat SPT masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Pengaduan layanan kepada Kling Pajak 1.500-200. Mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26 menggunakan e-filing. Secara sederhana, e-filing adalah cara pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Online, maupun melalui saluran e-filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Dengan e-filing, Anda tidak perlu repot lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. Manfaat umum e-filing pajak. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-filing pajak memberikan banyak keuntungan seperti sebagai berikut. Yang pertama, lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, hemat waktu, tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang dan antri di KPP. Selanjutnya, bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak tanpa khawatir hilang atau terselip. Batas waktu e-filing pajak untuk PPh pasal 21 dan 26 tanggal 20 bulan berikutnya. Sanksi keterlambatan pelaporan pajak bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT pajak akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, untuk jenis pajak SPT masa PPN 500.000, 2 SPT masa lainnya 100.000, SPT tahunan PPh orang pribadi 100.000, dan SPT tahunan PPh badan sebesar 1 juta. Selanjutnya, cara mendapatkan e-fin. Agar bisa melakukan lapor pajak online terlebih dahulu harus memiliki e-fin. Ini panduannya untuk memperoleh e-fin. Yang pertama, unduh formulir permohonan aktivasi e-fin. Yang kedua, ajukan langsung formulir e-fin ke KPP tanpa diwakilkan sambil melampirkan syarat berupa asli dan fotokopi dokumen yang di bawah ini. A. Wajib orang pribadi, asli dan fotokopi KTP atau WNI, paspor dan kitas atau kitab WNA, NPWP, surat keterangan terdaftar email aktif. B. Wajib pajak badan, surat menunjukkan pengurus yang bersangkutan KTP pengurus WNA, paspor dan kitas atau kitab
pengurus WNA, NPWP atau surat keterangan terdaftar pengurus, NPWP atau surat keterangan terdaftar WP Badan email aktif. Yang C, wajib pajak badan kantor cabang, surat pengangkatan pimpinan kantor cabang, surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan, KTP pengurus WNA, paspor dan kitab pengurus WNA, NPWP surat keterangan terdaftar yang bersangkutan, NPWP atau surat keterangan terdaftar kantor cabang. Yang ketiga, daftarkan e-fin yang telah Anda dapatkan pada aplikasi e-filing CSV online pajak pada menu pengaturan. Selanjutnya Anda dapat langsung melakukan lapor SPT online. Selanjutnya ini dia contoh SPT PPh pasal 21 dan 26. Bisa dilihat pada PPT yang telah saya buat gambarnya ya. Ini formulirnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.